Kembali lagi di Bestari, belajar sejarah bersama Putri, bersama saya Putri Sani. Halo sahabat Bestari semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video ini aku bakal bahas tentang teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia. Sebelumnya, sahabat Bestari udah tahu belum kapan agama Islam masuk ke Indonesia? Nah, simak video selanjutnya ya. Jadi, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-5 dan proses masuknya tersebut tidak dapat terlepas dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa itu. Walaupun begitu, para ahli masih berbeda pendapat mengenai bagaimana proses masuknya budaya dan agama Islam hingga bisa mengalahkan kebudayaan dan agama yang telah ada sebelumnya, yaitu agama Hindu dan Buddha. Terus, untuk teori-teorinya ada apa aja? Nah, kita bahas sekarang. Yang pertama ada teori Gujarat. Tokoh yang mendukung teori ini salah satunya adalah Moket. Teori ini mengatakan bahwa agama Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat atau India. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin antara masyarakat Nusantara dengan para pedagang Gujarat yang datang. Terdapat bukti-bukti pendukung. Yang pertama, terdapat batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik Al-Saleh pada tahun 1297 dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambar. Yang kedua, bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292, ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran agama Islam. Namun, teori ini memiliki kelemahan. Antara lain, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat Gujarat lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Yang kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Yang kedua, ada teori Persia. Teori ini dibangun oleh Husain Jayadiningrat yang berfokus pada peran Persia dalam membawa Islam ke Indonesia. Pedagang Persia yang berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa tidak hanya barang dagangan saja, tetapi juga ajaran Islam. Hubungan perdagangan dan kebudayaan antara Persia dan Indonesia menjadi jembatan bagi penyebaran agama Islam. Terdapat bukti-bukti pendukung. Yang pertama, ada peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh orang Syiah atau Islam Iran. Yang kedua, di Sumatera Barat peringatan tersebut disebut dengan upacara tablik atau tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang ketiga, adanya kesamaan ajaran Sufi. Yang keempat, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab. Yang kelima, kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan. Yang keenam, bukti maraknya aliran Islam Syiah khas Iran pada awal masuknya Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, adanya perkampungan leren atau leran di Giri daerah Gresik. Teori ini juga memiliki kelemahan. Bila dikatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-7, maka kekuasaan Islam di Timur Tengah masih dalam genggaman Khalifah Umayyah yang berada di Damaskus, Baghdad, Mekah, dan Madinah. Jadi, tidak mungkin bagi ulama Persia untuk menyokong penyebaran Islam secara besar-besaran ke Nusantara. Yang ketiga, teori Mekah. Teori Arab atau teori Mekah mengatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa oleh para musafir Arab atau Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Terdapat bukti-bukti pendukung. Yang pertama, pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah, sedangkan Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Yang keempat, ada teori India. Teori ini dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Orison.
Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar atau India. Dasar dari teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika pada masa itu. Alasannya karena Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dengan wilayah Nusantara. Pendapat bahwa Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Kelemahan tersebut ditemukan oleh Morrison. Ia berpendapat bahwa meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat atau dari Bengal, itu tidak berarti bahwa Islam juga datang berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi. Nah, gimana untuk video hari ini sahabat Bestari? Pembahasannya seru bukan? Kita belajar mengenai berbagai teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia. Aku harap apa yang aku sampaikan kali ini bermanfaat bagi sahabat Bestari semua. Dan tentunya sahabat Bestari juga mampu memahami bagaimana dan apa saja teori masuknya agama dan budaya Islam ke Indonesia. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus video dari Bestari. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasi agar terus update video-video Bestari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!